kasih tahu nih, skincare Giot itu, jadi kita bukan dari orang lain, banyak dengan merek-merek berbeda yang bukan. Giot itu kita benar-benar bikin sendiri. Ya itu kenapa? Ya saya bilang beda karena kita nggak pakai gitu, bukan dari kan banyak pabrik farmasi kan. Saya nggak bilang itu salah ya. Salah itu sah-sah aja sih. Diperbolehkan kok secara hukum. Tapi kan dari beda-bedain dikit, dasarnya sama. Yang paling dibeda-beda pewanginya, perfume atau ada tertentu. Tapi formula dasarnya Maklon ya. Itu company farmasi yang begitu kan suka nawar-nawar kemana-mana, sering ditawarin kita. Nggak mau gitu. Saya maunya kalau mau bikin sendiri. Kebetulan dokter gizi klinik, nah dia tahu tuh kebutuhan dasar ini apa sih, terus kita sama-sama lama lah baca masalah, sama-sama punya basic pengetahuan tentang kebutuhan kulit dan lain-lain gitu. Jadi dari situ kita bikin yang kita butuhkan apa, baru kita ngobrol sama kemisnya ya. Jadi tetap ngelibatin kemis, bukan kita yang ngaduk sendiri gitu ya. Baru akhirnya jadi gitu. Dan itu R&D lama sampai dapat mau ya, bahkan sampai sekarang kita masih setiap ada ide apa, ini kalau gini kan lebih enak deh, coba ya. Jadi dan ada beberapa reference produk dari luar yang kita jadikan benchmark. Gimana cara ngedapatin tekstur ini, ngedapatin wangian ini gitu-gitu. Itu buat benchmarknya. Tapi kita Giot itu nggak beli plek ketiplek. Dari yang udah ada tinggal bikin, itu jauh lebih gampang sebenarnya, karena hari ini pesen, urus izin, udah keluar gitu ya. Tapi kita nggak ngerjain itu. Di Bekasi bisa, akan ada Beautiful. Sekali lagi yang nanya Beautiful ada di mana aja ya. Beautiful tuh ada di Makassar, itu di Jalan Botu Lempangan. Di Surabaya di Landmark, itu di Pakuan Barat. Terus di Jogja di Jalan Sagan. Terus di tanggal 18 besok saya ke Jogja ya, kalau mau ke sana silakan. Terus di Bandung di Surya Sumantri. Terus di Bekasi ya, di Sumarekon, Ruko Sumarekon tuh seberangnya Haris. Terus di mana lagi? Di Bogor tadi di Jalan Bang Barung. Ya, kita masuk ke Jakarta nih, ke Peak ada di Avenue. Terus di Alam Sutra ya ada. Terus di Bintaro 9 ya. Bukan BSD ya, di Bintaro 9. Terus di Pakubuwono ya. Sama terakhir mana lagi? Kayaknya udah habis deh. Ada 12 semuanya pokoknya ya. Nah kalau saya sendiri, saya nongkrongnya di T-Space Bintaro dan di Pakubuwono gitu ya. So jelas ya. Ya saya cuma mau clarify itu doang. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan tidak menambah kebingungan ya. Tidak menambah kebingungan. Jadi kalau ada yang kebingungan, oh ini benar nggak sih gitu. Kalau Anda pengen lebih tahu ya mampir konsul gitu ya. Yang diomongin ini kan yang dasar-dasar, yang umum-umum. Jangan dijadikan omongan di situ sebagai dasar konsultasi. Ya, ini bukan konsultasi. Ini yang saya share ini lebih ke pengetahuan umum aja. Konsepnya yang di-share, tapi detailnya ya datanglah ya. Terus saya banyak banget dapat DM yang ngirim yang nanya-nanya tentang, dok lu saya begini harusnya diapain. Nah itu sulit ya, sulit buat bikin treatment atau bikin plan buat ngebenerin terapi kulitnya kalau nggak lihat gitu ya.
Nggak bisa dengan cerita doang, apalagi penilaian awam gitu. Kulit saya begini. Lah masalahnya yang Anda omong itu benar nggak dengan yang harusnya saya nilai gitu. Belum tentu sama. Jadi emang saran saya kalau emang bermasalah, ya silahkan datang ya. Karena dari kalimatnya aja tuh rada aneh tuh. Kulit saya kering, tapi normal. Itu kita harus lihat betul tuh. Jangan sampai salah menilai, salah ngasih treatment yang makin buruk nantinya. Ya, oke, saya rasa cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas. Untuk alamat browsing aja deh ya. Di browsing dilihat sendiri. Tentang operasi ada yang mau bertanya? Udah, tentang kulitnya cukup lah ya. Tadi udah ngoceh-ngoceh tentang bopeng dan tentang flek melasma, cukup. Kalau yang lain-lain mampir deh ya. Tentang operasi aja nanya, coba. Atau ada yang kulitnya perbaikan nggak dengan setelah ngerubah cara ngerawatnya? Gimana? Ada nggak yang ada perubahan? Wah, kulit saya jadi lebih sehat sekarang, bla 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 gitu. Ada nggak? Keloid, nah keloid juga unik tuh ya. Keloid itu juga nggak gampang karena harus periksa sih kalau keloid, beneran deh ya. Ini diperiksa tuh bukan maksudnya bukan bukan supaya dapat duit konsul, bukan ya. Tapi memang keloid itu ya, kalau salah eksekusi nanti bisa makin membesar dia. Jadi kita perlu nilai kalau mana yang perlu potong jahit, mana yang bisa tanpa potong jahit, mana yang harus potong jahit plus radiasi. Ya jadi gitu. Dokter operasi juga nggak? Saya operasi kantong mata. Terus saya tanam rambut. Next saya pengen operasi hidung. Saya lagi nyari waktu. Saya udah dapat tempatnya. Saya minta teman saya di Turki. Ya, saya percaya tangannya dia. So saya mau minta dia nanti kerjain. Tanam rambut tuh sekitar 60-an lah kalau saya nggak salah ya. Start dari 60-an, makin banyak makin mahal. Tapi rata-rata sekitar 60-an, 60-70 lah ya. Nah di Beautiful tuh kita tanam habis tidur, jadi nggak sakit ya. Cerita orang ditanam itu terus suntik gitu, nggak sih ya. Saya lagi baca-baca pertanyaan. Oke. Alright. Sip, kalau begitu saya mau mandi dulu. Hari ini ke klinik. Hari ini agak santai. Kemarin operasi banyak banget ya. 2 minggu terakhir operasi super banyak. Ini hari ini agak santai sedikit. Jadi kalau yang mau konsul-konsul bisa mampir. Saya ada di T-Space Bintaro dari jam 9 sampai jam 3 ya. Nanti sore saya akan ke Pakubono dari jam 5 sampai jam 7. Oke? Sampai ketemu. Bye.